Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bersama saya Maulidia Purwansyah Putri di acara Bincang-Bincang Santai. Kali ini kita bertemu dengan tamu kepala Bapak BNN Kabupaten Sidoarjo, yaitu Bapak AKBP Sugeng Susanto SH. Kali ini kita akan menyapa Bapak terlebih dahulu. Bagaimana Bapak kabar kali ini? Alhamdulillah, sehat-sehat, baik dan bahagia. Alhamdulillah. Kali ini saya dan teman-teman juga ingin tahu bagaimana pengalaman Bapak selama menjabat sebagai Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo. Apakah ada pengalaman menarik dan berkesan selama bekerja di BNN? BNN ini merupakan hal baru buat saya. Artinya, saya ini baru memasuki bulan kedua untuk penugasan di Badan Narkotika Nasional. Namun demikian, saya ini pernah juga ada penugasan di Badan Reserse Kriminal. Kemudian pendidikan pengembangan saya juga ada kejuruan dasar dan lanjutan reserse. Jadi meskipun ini hal baru, tetapi buat saya ini bukan sesuatu yang memang benar-benar baru buat saya. Hanya penugasannya saja memang saya ini baru memasuki bulan kedua. Nah, pada saat saya mulai menduduki jabatan sebagai Kepala BNN ini tentunya banyak hal yang merupakan pengalaman baru buat saya. Saya ketemu komunitas baru, kita banyak juga menjumpai tokoh-tokoh yang tentunya saya sangat berterima kasih karena mereka banyak care atau perhatian terhadap perkembangan masalah narkotika atau narkoba ini. Oke, baik. Untuk tugas pokok BNN ini saat ini apa aja ya Pak? Ini supaya teman-teman di sini juga yang lagi nonton juga tahu apa itu tugas pokok dari BNN. Jadi untuk BNN K Sidoarjo ini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi pencegahan, di mana di dalam fungsi tersebut kami banyak melakukan sosialisasi atau kita juga melayani tes urin, ya banyak yang meminta kita melakukan tes urin, diantaranya itu perusahaan-perusahaan, terus kemudian juga instansi-instansi. Kemarin terakhir bahkan dari Kodim juga minta tes urin kepada kita sekaligus memberikan sosialisasi tentang P4GN. Kemudian selain pencegahan ada fungsi pemberantasan. Di sini kita melakukan penyidikan, ya, terus kemudian juga upaya-upaya pengungkapan kasus-kasus yang terkait dengan masalah tindak pidana narkotika. Kemudian yang fungsi ketiga adalah fungsi rehabilitasi, di mana kita juga melakukan pelayanan rehabilitasi rawat jalan. Kita punya klinik pertama di tempat kami di BNN ini yang di sini kita melakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi. Itu yang rawat jalan. Di samping juga kita mengadakan kerjasama dengan klinik di luar kami yang di situ juga melakukan rehabilitasi rawat jalan. Itu seperti itu. Yang terakhir kita tentunya ada fungsi hubungan kerjasama. Kita biasa melakukan membuat MOU dengan pihak-pihak lain yang tentunya satu visi sama kita, memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan-permasalahan
penyalahgunaan narkotika khususnya di wilayah Sidoarjo ini, gitu deh. Oke, baik. Dan sejauh mana sih Pak penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja saat ini? Saya mungkin perlu cerita sedikit ya tentang masalah narkotika secara umum ya atau secara nasional, di mana Indonesia itu dengan kita secara geografis itu terdiri dari ribuan pulau ya, ribuan pulau yang sudah barang tentu memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Ketika kita melakukan pengamanan terhadap garis pantai itu, ya kita kerahkan semua petugas keamanan, tidak akan mungkin bisa menutup celah-celah yang ada di daerah-daerah atau di pelosok-pelosok. Itu yang pertama. Kemudian juga secara demografi ya, penduduk di Indonesia ini sangat besar. Ya, sangat besar. Sehingga ini juga menjadi sasaran daerah pemasaran bagi para pelaku gitu. Nah, yang ketiga adalah sekarang sudah mulai perkembangan daripada narkoba itu sudah mulai merambah ke desa-desa, ke daerah-daerah. Nah, ini tentunya kita di Sidoarjo itu tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh tadi yang saya sebutkan ya. Jadi kalau dulu kita mungkin hanya ketemu narkoba atau ketika mungkin kita kepingin ngerti narkoba di mana, itu adanya hanya di kota-kota besar ya, di tempat-tempat yang dunia malam, gemerlapan apa segala macam. Tapi kalau sekarang ya kita sudah tidak bisa lagi mengklaim bahwa ada suatu daerah yang bebas narkoba. Nah, itu namanya kita overestimate. Nah, kita harus ya maksud saya itu underestimate. Nah, kita tidak boleh itu. Jadi kita harus di dalam istilahnya di dalam pemahaman kita atau pemikiran kita ya, kita anggap jangan sampai pokoknya ada jangan dikatakan daerah, pokoknya di situ pasti rawan, nah gitu. Sehingga termasuk di Sidoarjo, bahkan beberapa kali tempat kita Sidoarjo itu menjadi tempat transit ya. Ada beberapa pengungkapan kasus di Sidoarjo itu yang di situ barang buktinya itu sangat lumayan banyak. Nah, itu juga pantas sekali kita waspadai bahwa di Sidoarjo pun sudah terkena imbasnya ya, meskipun kita memang sebagai penyangga kota besar, kota Surabaya, tapi secara baik tadi ya, secara kependudukan, kemudian juga wilayahnya sangat luas, itu juga pantas menjadi perhatian kita. Nah, salah satu cara yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ya kita tanamkan pengertian, pemahaman, pendidikan sedini mungkin. Jadi termasuk ini adik ini ya, di tingkat sekolah menengah pertama sudah punya perhatian terhadap masalah ini sudah luar biasa. Nah, itu harus ditularkan kepada teman-teman yang lain sehingga mereka punya daya cegah, daya tangkal, daya tolak ya. Sehingga nanti ketika kalian ini memasuki level tingkatan pendidikan ke yang lebih tinggi lagi, misalkan nanti masuk jenjang sekolah menengah atas, nah ini sudah kuat ini ya, kita sudah imun, kita sudah kuat untuk bisa menolak, mencegah ya terhadap mungkin upaya-upaya yang bisa menjerumuskan kita ke jurang penyalahgunaan narkoba itu, gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, kan ini banyak program BNN
yang sudah direncanakan. Nah, apakah ada salah satu cara rehabilitasi penyalahgunaan narkoba itu bisa sembuh? Jadi ya seperti tadi saya sebutkan bahwa memang salah satu fungsi kita itu di situ ada fungsi rehabilitasi, dan kebetulan kita juga punya klinik yang di situ menyediakan atau menyiapkan layanan untuk rawat jalan. Kita juga melakukan kerjasama dengan mitra-mitra kita. Di situ ada Alkoliki, ya, Kobra, Sahwahita, Merah Putih. Rumah kita itu lembaga-lembaga di luar kita yang di situ dia juga memberikan pelayanan rawat jalan. Selain rawat jalan sebenarnya ada juga rawat inap, tapi rawat inap itu yang sudah mendapatkan izin itu adalah di rumah sakit jiwa, ya, rumah sakit jiwa di daerah Lawang, Malang, sama Menur, ya, sama Menur. Ini memang kenapa kok di rumah sakit jiwa itu? Karena memang treatmentnya itu hampir sama itu. Di situ ada tahapan-tahapannya ya yang harus diberikan. Karena biasanya kalau rawat inap itu biasanya memang yang sudah tingkat ininya itu ketergantungannya ya, kecanduannya itu memang sudah lebih dari yang dirawat jalan. Nah, siapa yang menentukan itu gitu kan? Apakah ini rawat jalan atau rawat inap? Ya, itu ada proses asesmen, di mana asesmen itu juga melibatkan tenaga medis, kemudian juga dari penegak hukum. Di situ yang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan apakah seseorang itu dia penyalahguna itu bisa dirawat jalan ataukah rawat inap. Itu seperti itu. Ya, Oke. Apa betul ini Pak, ada Hari Anti Narkotika Internasional di bulan Juni? Boleh dijelaskan apa itu HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional? Jadi Hari Anti Narkotika Internasional atau yang mungkin biasa kita sebut dengan istilah HANI itu diperingati setiap tanggal 26 Juni ya. Memang ini sebagai bentuk atau wujud keprihatinan kita semua ya, baik yang ada di Indonesia maupun di secara internasional gitu ya. Bentuk dari keprihatinan itu diwujudkan dalam bentuk peringatan Hari Anti Narkoba Internasional gitu ya. Itu bahkan pada tahun ya ini mungkin salah satu sikap kita itu ada waktu itu sekitar tahun 2015 kalau nggak salah ya, Bapak Presiden Joko Widodo itu menegaskan bahwa Indonesia ini sudah bisa dikatakan darurat narkoba. Ya ini yang tentunya memerlukan perhatian daripada kita semua ya, untuk selalu menggelorakan perang terhadap narkotika, dan ini merupakan urusan kita semua ya, tanggung jawab kita semua, bukan hanya BNN, bukan hanya pihak kepolisian saja, tetapi memang benar-benar menjadi tanggung jawab kita bersama. Hal itu dibuktikan bahwa perhatian dari mulai tingkat pusat sampai dengan ke tingkat daerah itu sudah mulai nampak gitu. Mungkin dari mulai Kementerian Dalam Negeri, kemudian di daerah sini termasuk Sidoarjo ini juga sudah membuat peraturan daerah yang terkait dengan masalah ini gitu. Nah, termasuk dari adik-adik ya di sini, sekolah ini luar biasa. Saya mengapresiasi sekali dengan SMP Negeri 1 Bururan ini yang sudah membuat konsep atau program ikan ya. Itu juga luar biasa ya. Nanti mungkin bisa dikembangkan kerjasama dengan kami gitu ya. Kami juga siap mendukung gitu ya, supaya paling tidak bisa membumi konsep atau program di
sekolah SMP Negeri 1 Budaran ini. Luar biasa, saya sangat mengapresiasi itu. Terima kasih Bapak. Untuk terakhir kalinya, untuk mengakhiri obrolan kita kali ini, saya sebagai pelajar ingin bertanya, bagaimana sih mencegah penyalahgunaan narkoba hingga kita bisa menyadari bahwa narkoba itu sangat bahaya, karena masih banyak sekali di luar sana, masih banyak yang menggunakan narkoba, Bapak. Bagaimana? Ya, pertanyaannya bagus sekali ini ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pendidikan, pemahaman sejak dini tentang bahaya narkoba ini sangat diperlukan, gitu ya. Sehingga dari sejak dini itu pula lah kita sudah mulai tertanam, ya, benih-benih benih-benih penolakan terhadap penyalahgunaan narkoba itu, gitu. Jadi tentunya di samping kita juga perlu belajar, ya, perlu bertanya seperti apa sih bahaya narkoba itu, dampaknya bagi diri sendiri, bagi tubuh kita, di situ sangat bahaya bagi kesehatan tubuh, bagi kesehatan otak, saraf-saraf kita yang tentunya itu akan bisa terganggu ketika kita mengkonsumsi narkoba, apalagi kita rutin mengkonsumsi narkoba atau menggunakan narkoba. Nah, itu yang perlu kita tahu ketika kita mengerti, memahami bahaya narkoba, ya, kita akan menolak atau menjauhi. Itu mungkin dari segi kesehatan kita. Belum nanti dampak hukum terhadap kita. Di situ catatan akan melekat, ya. Catatan akan melekat di riwayat hidup kita ketika kita sudah pernah berurusan dengan hukum tentang tindak pidana atau penyalahgunaan narkotika itu. Nah, itu juga perlu kita pikirkan sehingga ketika ya adik-adik itu paham tadi terhadap bahaya yang menyangkut kesehatan kita, kemudian bahaya ketika terkait dengan masalah hukum, nanti akan dikucilkan juga secara sosial karena kita dicap oleh masyarakat atau lingkungan kita sebagai pengguna narkoba. Nah, itu juga hal-hal yang sangat merugikan. Ketika itu semua kita sangat paham terhadap masalah itu, sudah barang tentu kita amit-amit saku tidak akan make narkoba. Nah, itu seperti itu, gitu ya. Oke, ini kalau boleh tahu Bapak, kesimpulan dari semua yang kita perbincangkan sama ini tentang narkoba, apa sih kesimpulan yang kita dapat dari obrolan kali ini? Jadi kesimpulannya begini, masa depan yang akan kita raih, ya, terutama adik-adik atau anak-anakku yang masih di sekolah menengah pertama, ya, masa depan itu masih sangat panjang. Prestasi bisa kita raih, kesuksesan juga bisa kita raih, tetapi itu semua bisa kita raih kalau seandainya tidak ada campur tangan dari narkoba. Kalau seandainya di dalam hidup kalian ada narkoba di dalamnya, niscaya kesuksesan, ya, kemudian masa depan itu tidak akan kita bisa raih. Itu. Baik, terima kasih sekali untuk Bapak Gatot untuk obrolan kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan Bapak. Selebihnya mohon dimaafkan bila ada salah kata atau perbuatan yang tidak dienakkan. Saya akhiri demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Salam sukses, salam bahagia, salam bebas narkoba.